puasa semua ya? Kenyang? Enggak, emang rakus. Seneng ya Mas ya, beda tadi kan sebelum live kita tapping dulu, masih lemas penontonnya, sekarang udah makan dikasih kolak dikit aja udah girang ya. Luar biasa ya. Boleh tuh ya, puasa lemes tuh nggak boleh. Jangan ya. Jadi harusnya gimana Mas? Apa? Kalau puasa harusnya gimana? Kalau puasa tetap menjalankan aktivitas sehari-hari seperti biasa. Jangan dijadikan alasan terus aduh puasa. Jangan jadiin alasan puasa sakit kepala, kerokan, nggak bisa napas, mati. Coy. Saya waktu bikin OCD itu dulu kan puasa lebih dari 24 jam kan. Wah itu yang ada yang saya OCD masuk rumah sakit. Ya, siapa suruh masuk rumah sakit? Iya kan sakit. Apa? Sakit. Ya nggak ada urusannya sama saya. Masuk rumah sakit kan nggak makan dia. Kenapa nggak makan? OCD. Dah orang perang nggak makan aja nggak masuk rumah sakit kok. Masuk mana? Apa? Masuk liang lahat kalau perang. Tinggal. Iya, tapi kan jangan dijadikan alasan gitu. Iya, Kalau benar. puasa itu baik di semua agama dianjurkan untuk puasa. Iya, mau anak kecil, mau anak besar semuanya puasa. Kecuali anak kecil kalau juga. kecuali kalau lagi tidak mungkin, kecuali Ya. kalau lagi sakit atau anak kecil banget ya mungkin ada toleransinya. Ngomong-ngomong anak kecil, ini kayaknya belum pada punya anak di sini ya. Udah ada yang punya anak? Udah. Yang ngangguk-ngangguk pada tua semua ya. Jadi kalau belum punya anak tuh ya, rasain punya anak. Punya anak tuh bahagia. Punya anak itu menyenangkan. Kalau anaknya menyenangkan ya. Kalau anaknya kan sekarang lagi ada anak SD sudah rokok, itu usir dari rumah mendingan. Ya. Jangan dipiara, kayak begitu-gitu jangan dipiara. Mending piara preman aja. Nah, tapi kalau punya anak yang bisa dididik dengan baik dan benar, tergantung dari orang tuanya, itu pasti menyenangkan. Saya berapa minggu yang lalu tuh Aska tuh sakit kena demam berdarah. Wah ini kalau orang tua pasti ngerasain kalau anak sakit, wah itu stresnya luar biasa. Saya ngeliat anak saya sakit, sumpah daripada anak saya sakit mending ibunya yang sakit. Bapaknya jangan, bapaknya nyari uang soalnya ya. Jadi kalau saya. Nah, tapi anak itu harus dididik sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya masing-masing. Makanya banyak sekolah dan banyak orang tua yang salah. Saya dulu pernah bicara tentang pola pendidikan orang tua yang salah. Contohnya adalah kalau ketika anak belajar matematika jelek di sekolah, di rumah dilesin matematika, itu adalah orang tua yang salah. Nah, kenapa? Kenapa salah? Karena kalau dia di sekolah saja sudah jelek, jangan ditambahin lagi pelajarannya di rumah. Tambah gila. Oh beneran, Anda bayangkan ya, itu udah jelek. Kalau udah jelek biarinin aja yang jelek. Justru kita lihat pelajaran apa yang dia bagus, itu yang kita dukung. Misalnya matematika jelek, yang bagus menggambar. Nah, panggil guru les seni rupa untuk menggambar. Yang bagus kita dukung jadi bagus. Jangan yang jelek kita dukung. Yang jelek kita dukung jadi bagus, ya bagus biasa. Ketemu di tengah nggak jadi apa-apa, gedenya percaya sama saya. Nggak akan jadi apa-apa. Itulah dia kesalahan dalam pendidikan seorang anak. Jadi mendukung apa yang seharusnya patut didukung, apa yang seharusnya memang dia suka, bukan apa yang orang tuanya suka. Karena sekarang ini orang tua itu punya cita-cita buat anaknya, bukan anaknya punya cita-cita. Jadi sekarang kalau Anda punya anak kecil nih, ya punya anak kecil, ketemu anak kecil di jalan, ditanyain sama orang, tanya aja, kamu cita-citanya apa? Orang tua yang jawab, dokter ya, dokter, gitu biasanya. Itu cita-cita orang tua, bukan cita-cita anak. Jadi biarkan anak kita berkembang sesuai dengan cita-cita yang ada dalam pola pikirnya seperti anak-anak ya. Makanya anak-anak kecil itu kalau kecil ditanya cita-citanya apa, jadi presiden, pilot, polisi, astronot, begitu gede mentok jadi sekretaris. Itu mentok biasanya begitu karena cita-citanya langsung hilang, kebawa oleh pola pikir orang tuanya. Nah, belakangan ini ada sebuah berita tentang seorang anak yang luar biasa. Dia sudah menghiasi beberapa headline di media sosial, media surat kabar dan sebagainya, yang namanya adalah Musa Izanardi. Ya, konon kabarnya Musa ini adalah anak ajaib, katanya anak ajaib. Bukan artinya dia bisa hilang ya, tapi ajaib karena dia pintar sekali. Karena dia umur berapa? 13 tahun dia sudah ingin masuk ikut ujian kuliah. Sebenarnya 13 tahun itu sudah ditahan-tahan. Karena sebenarnya pertama kali dia ingin ikut ujian kuliah itu pada saat usianya 8 tahun. Oh, bayangkan. 8 tahun ya. 8 tahun sudah ingin ikut ujian kuliah. Cika, 8 tahun di kuliah ya. Nah, agak beda.
Itu Apa? pun, nah 8 tahun apa? 8 tahun mau kuliah. Maaf. Kamu kuliah 8 tahun? Nggak lulus lagi ya? Iya. 8 tahun. Di DO lagi. Di DO lagi ya. Kita lihat dulu siapa sih Musa itu sebenarnya. Silakan. Sebagian dari Anda mungkin pernah mendengar nama Tanisk Abraham, seorang bocah jenius keturunan India yang berhasil lulus dari American River College di usia 11 tahun. Kejeniusan anak laki-laki ini bahkan membawanya menjadi pembicara termuda NASA. Namun tahukah kamu di Indonesia ada seorang anak yang mungkin serupa dengan Tanisk? Musa Izanardi Wijanarko, seorang anak berusia 13 tahun yang menyita perhatian media karena mengikuti ujian seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau SBMPTN pada bulan Mei lalu. Kecerdasan Izan sebenarnya sempat diutarakan oleh sang ibu lewat buku yang ditulisnya sendiri bertajuk Melihat Dunia. Izan memang bukan anak biasa, the gifted boy dengan banyak keluar biasaan lainnya. Itulah dia sekelibat kisah tentang Isa. Kita unas saja ini langsung aja, ini adalah Isa dan ibunya Yanti Herawati. Isa. Halo Isa. Halo Ibu. Silakan. Nah, oke. Ini yang tadi ada di TV itu ya. Iya. Kamu tadi udah putar di TV dulu. Iya. Udah ada tentang kamu gitu. Ya, tadi denger. Tadi dengar? Saya yakinin penonton saya belum tentu ngerti soalnya ya. Iya kali. Iya tuh, iya kayaknya tuh. Isa nih usianya 13 tahun deh, betul. Iya. Kemarin ikut SBMPTN Ya. di SMP Yas gitu nama sekolahnya. terus jadi kamu mau masuk kuliah gitu intinya? Iya. Kuliah? Ya. Mau masuk ke universitas mana aja? ITB. ITB? Pilihan pertama sih ITB. Pilihan pertama ITB? Kedua Dan sama ketiga tuh UI. pilihan pertama ITB? Kedua ketiga UI. Kedua ketiga UI? ITB berarti ambil jurusan apa? Yang di ITB tuh Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Fakultas Matematika dan IPA? Ya. Kalau yang di UI ambil apa? Di UI pilihan kedua tuh matematika atau fisika, aku lupa. Matematika. Matematika kalau nggak salah. Matematika juga? Yang ketiga, Dan fisika. yang ketiganya fisika. Yang ketiganya fisika? Oh, usia 13 tahun. Itu berat-berat semua ya Mas ya? Matematika berat, fisika berat. Iya. Berat bisa. loh. Soalnya aku nggak bisa mikir. Kamu. Coba Isa. 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6 kali 7 kali 8 kali 9 kali 10 kali 0. No. Wih hebat. Hebat banget Mas. Terbukti. Mas, 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6 kali 7 kali 8 kali 9 kali 1000 kali 10 dibagi 6 orang. Berapa Mas? Sama rata. Betul, gila. Kasih pertanyaan aku. Luar biasa kan? Kasih pertanyaan aku, Isa apa Isa? Tentang mau matematika? Matematika. Jangan susah-susah, brother. Tombol kedua setelah perkalian di kalkulator. Apa? Tombol kedua setelah perkalian di kalkulator. Kurang. Enak aja kurang. Coba lihat kalkulator. Kalkulator mana? Bagi. Nggak tahu kan kamu? Nggak tahu. Tanya Isa coba. Isa, Orang bodoh mana ngafalin kalkulator? Iya juga ya. Ngapain dijawab Pakai coba? dijawab. Baik, kita kembali ke Isa. Isa ini nggak pernah sekolah secara formal. Iya. Ya. Iya. Jadi apa homeschooling? Iya. Nggak pernah sama sekali sekolah formal. TK paling dulu. Cuman TK doang. Iya. Setelah PAUD, itu, kalian PAUD nggak? Enggak. kalau Cika itu hanya PAUD. Setelah itu nggak sekolah lagi. Jadi ya kelihatan lah ya. Tapi kita bahas kamu aja sekarang. Jadi TK doang ya formalnya. Kenapa kok nggak disekolahin secara formal, Ibu?
Awalnya sih dia sekolah formal itu di Sekolah Alam Bandung. Nah, waktu usia TK dia nggak naik kelas. Nggak naik kelas? Nggak naik kelas. Kamu nggak naik kelas? Kamu Jadi- nggak naik kelas? Sama, saya juga pernah nggak naik kelas. Jadi kan gurunya bilang dia tidak bisa mengikuti pelajaran di sekolah, hanya bisa berkomunikasi satu arah, jadi hanya dia aja. Jadi kan anak kebutuhan khusus gitu. Akhirnya dia mendengar bahwa dia tuh nggak naik kelas, udah gitu dia memutuskan nggak mau lagi sekolah. Tapi alasan yang utamanya tuh dia bilang batunya tuh udah habis di sekolah, artinya batu-batu yang sama, kan dia seneng batu, ngumpulin batu aja tuh waktu kecil. Batu? Batu, iya. Oh, ya. Nah, jadi batunya udah habis, dia bilang istilahnya udah nggak ada lagi batu yang sama gitu. Jadi dia nggak mau sekolah. Dia nggak mau sekolah, ya udah dia minta keluar. Minta Aku mau keluar. belajar sama ibu aja katanya. TK tuh minta keluar? Iya. Minta keluar, aku mau belajar sama ibu aja katanya. Jadi Iza itu tidak sekolah Izan. karena menurut gurunya kamu tidak bisa mengikuti pelajaran sekolah? Iya, nggak bisa mengikuti karena dia selalu bergerak, nggak bisa ikut klasikal sekolah gitu ya. Hanya melakukan apa Intinya yang dia Iza minati. punya dunia Izan. sendiri lah ya? Iya. Gitu ya. Oke, lebih ke satu arah. Iya. Itu gurunya nggak dilaporin masuk penjara? Oh iya. Sebenarnya gurunya benar. kooperatif kok, sekolahnya tuh kooperatif. kooperatif. Iya, hari sebenarnya. gini kan banyak ya Mas guru-guru yang Yang ngapain dilaporin terus masuk dilaporin, penjara. ngapain terus dilaporin ya. Enggak ya Bu ya kalau Enggak, ini ini ya. baik Bunya. Oh iya iya. Sekolah Alam Bandung bagus. Artinya dia Bagus. bisa memberikan ruang bergerak yang sangat luar biasa buat anak-anak. Cuma daya jelajah dia tuh eksplorasinya justru terlalu tinggi. Jadi guru juga kepayahan gitu kan. Sebentar dia udah di sungai, di jurang, di kolam gitu di mana. Jadi Isa Izan- berbeda lah dengan anak-anak Iya, lain. Terlalu seperti pintar itu. mungkin ya Isa ya. Makanya ya itu dia kenapa saya sekarang tahu alasan saya nggak naik kelas waktu itu. Terlalu pintar Mas. Ya itu buktinya ada satu nggak naik kelas karena terlalu pintar kan. Oh iya Ya ya. berarti saya nggak naik kelas waktu itu terlalu pintar kan. Emang bolos terus, jadi kagak masuk-masuk, nggak ngerti pelajaran. Saya bolos terus karena terlalu pintar. Bosen ya. jadinya. Bosen lah. Di sekolah belajar itu gurunya sama, masuk jembetut, panas ya kan. Kalau sekolah sekarang enak ada AC-nya. Sekolah saya dulu, habis olahraga satu kelas bawa apa? Yang ketawa ngerasain bawa apa. Udah gitu masuk kelas ulangan langsung ya. Kipas-kipas itu. Luar biasa. Tapi ini menarik karena walaupun tidak sekolah, karena pelajaran itu tidak hanya bisa didapatkan di sekolah. Bahkan Isa ini katanya mau minta untuk masuk ke ITB pada usianya 8 tahun. Ya. Kamu yang minta? Enggak sih, tapi dianjurkan masuk ITB. Yang gitu ya. anjurin siapa itu? Bukan gitu sih. Cara apa? Cara belajar itu kayak di kuliah gitu pas dulu. Lebih suka penurunan rumus, dia tuh lebih senang pembuktian rumus, pencarian rumus, penemuan rumus gitu. Nah, saat dia umur 8 tahun tuh saya udah nggak bisa ngikutin lagi cara belajarnya. Pertanyaan-pertanyaannya tuh udah di luar kemampuan saya gitu kan. Akhirnya saya konsultasi sama dosen ITB waktu itu. Waktu dia umur 7 tahun, waktu dia umur 8 tahun, saya konsultasi dengan dosen ITB, Pak Agus Jodi dengan Pak Okineswan. Nah, dosen ITB bilang kan ITB tidak punya fasilitas untuk pendidikan khusus atau pelayanan khusus. Kalau mau masuk aja kuliah, dia bilang gitu. Kan dia udah saya bawa tuh berkas-berkasnya. Pak Okineswan bilang, wah ini bagus nih, pikirannya abstrak katanya kan. Bisa cocok di matematik katanya kan. Nah, tapi terus prosedur administrasi tetap harus mengikuti administrasi umum. Mulailah, artinya dia harus tamat SMA dulu. Saya pikir waktu itu di umur 8 tahun bisa langsung ujian paket C, langsung ujian SMA. Ternyata nggak boleh. Administrasi tetap harus bertahap. Jadi setara SD, setara SMP, baru setara SMA. Nah, karena prosedur itu tidak semudah yang saya bayangkan, jadi umur 7 tahun waktu itu udah mulai ikut tamat SD nggak boleh. Nah, tapi boleh juga setelah berusaha ke sana sini umur 8 tahun lebih lah ya, 8 tahun 10 bulan boleh ikut ujian. Setelah itu mau ikut ujian paket B setara tamat SMP nggak boleh karena ijazah sebelumnya baru umur 1 tahun. Nah kemana-mana juga nggak bisa waktu itu di Bandung ditolak karena usia masih kecil. Lalu ijazah sebelumnya juga belum 2 tahun katanya. Walaupun BNSP itu punya persyaratan bahwa undang-undang tuh membolehkan sebenarnya Undang-Undang Pendidikan nomor 20 ya tahun Kalau 2003. mampu kan gitu. Kalau mampu boleh lebih cepat. Tapi karena undang-undang dilengkapi dengan Permendiknas, juga ada peraturan pemerintah, cuma belum turun sampai ke tingkat dinas pendidikan kota. Jadi mereka keberatan, nah akhirnya 2 tahun mencoba di Bandung nggak bisa.
Kemudian ada kawan homeschooling lagi, pengelola namanya Sekolah Rumah Pelangi di Tangerang Selatan, Pak Budi Trikoloyanto dan Bu Erlina itu mengusahakan untuk dapat kesempatan ujian di Tangerang Selatan. Nah akhirnya ketika dia umur 10 tahun lebih, tahun 2013, itu Tangerang Selatan Bisa. boleh. Ibu Airin waktu itu kan ya udah. Jadi boleh SMP 2 tahun setelah dia mengambil ujian yang setara B. Jadi umur 10 tahun dia ujian di Tangerang Selatan. Nah setelah ujian paket B di umur 10, nyoba untuk yang setara SMA lah setahun kemudian. Berarti di umur 11. Nggak boleh juga, Nggak di boleh Bandung juga. nggak boleh, di Tangerang Selatan nggak boleh. Nah terus nyoba ke Salatiga juga sempat, Jawa Tengah gitu kan. Itu juga nggak bisa. Setahun kemudian nyoba lagi. Nyoba lagi di tahun 2014 kan udah nggak boleh, di tahun 2015 nggak boleh, tahun kedua. Tadi saya ngulang lagi bahwa ada syarat sebenarnya IQ di atas 130, terus bisa lebih cepat di undang-undang, di peraturan Permendiknas maupun di PP, tapi karena belum ada juklak ya peraturan di lapangan, peraturan teknis dengan petunjuk pelaksanaan di lapangan, jadi mengingat usia, jadi ditolak lah ya, dicoret namanya gitu. Di Bandung dan di Tangerang, juga di Salatiga, jadi nunggu. Nah sekarang ini udah tahun ketiga. Alasan apalagi mungkin udah sulit nih, anak udah 3 tahun gitu kan, sejak ijazah SMP-nya, IQ lebih dari 130 seperti syarat. Saya tuh pernah tuh bawa ke Dinas Bandung tuh bawa kontainer, saya portofolio gitu ya kerjaannya. Mungkin mereka bilang sih bukan masalah kecerdasan, tapi mungkin emosi, nanti pertanggungjawabannya gimana gitu kan. Nah karena kondisinya seperti itu ya sekarang udah karena nggak ada alasan lagi gitu 3 tahun ya dicobakan aja ujian tamat SMA dan lulus gitu. Lulus. Setelah itu mendaftar dia yang daftar sendiri. Pas mendaftar tuh surprise karena apa ya masuk aja lalu keluar nomor gitu kan, Bukannya nomor sudah, ujian. harusnya sudah ada hasilnya ya? ITB UI segala bukannya harusnya udah ada belum, hasilnya? belum. Baru 28 Juni. Oh, Kalau kamu ikut SBMPTN gelombang yang 'Enggak ada gelombang-gelombang gitu dah. bukannya sudah harusnya ya sekarang kuliah tuh Yang sudah mana? ada? Kuliah belum? Belum? Nanti tanggal 28 Oh tanggal 28? pengumumannya. Oke. Jadi kalau kamu nanti lulus artinya kamu kuliah? Iya. Kuliah, luar biasa. 13 tahun. 13 tahun. Kenapa Mas? Hah? Kenapa? Enggak, ini keren Mikir. gitu loh. Umur 13 tahun kuliah tuh kan keren gitu maksudnya. Kalau ya saya lagi bingung kenapa kalau memang mampu kenapa tidak dibolehkan. Tapi karena tadi mungkin ada pertimbangan bukan karena kepintaran tapi mental. Matangan emosi Ah, ya. memang kalau itu memang secara psikologi memang harus dipikirkan juga sih sebenarnya. Yang menariknya gini Mas Dedi, jadi undang-undang tuh kan sudah punya ada yang namanya pendidikan khusus dan pelayanan khusus. Tapi tidak ada kan? Dibolehkan menurut undang-undang, tapi pemerintah kita Departemen Pendidikan dan Kebudayaan belum tahu gitu formatnya apa Ya untuk tidak siap, melayani intinya tidak anak. siap. Iya. Kan? Tidak siap. Ya, ya itu sama seperti kayak kemarin saya bahas tentang pendidikan di dalam penjara gitu. Jadi anak itu harus belajar, anak itu wajib belajar sampai 9 tahun. Tapi anak-anak yang di penjara itu tidak disediakan guru gitu. Jadi undang-undangnya ada tapi fasilitasinya Peraturan, tidak iya, pernah ada gitu. Oke, baik. Ini menarik, saya akan potong dulu, kita lanjut lagi setelah yang satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.